Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me, Miss Dwi, in English class. Okay, in this video, there are materials for a grade atau kelas 8 in chapter 4, when I was a child. Ketika saya masih kecil. Nah, di dalam chapter ini kita akan mempelajari tentang simple past tense. What is simple past tense? Ada yang tahu nggak sih apa itu simple past tense? Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang simple present tense, present continuous tense, sekarang kita akan mempelajari tentang simple past tense. Simple past tense is a tenses that used to tell or to give information about activity or experience that is happened in the past. Jadi, simple past tense itu merupakan tenses atau sebuah kalimat yang digunakan untuk membicarakan suatu kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau atau sebuah experience kalian yang kalian alami itu di masa lalu. Itu adalah simple. Nah, apa tujuannya kita itu belajar simple past tense? Itu supaya kita itu bisa mendeskripsikan sebuah kejadian yang pernah kita lakukan di masa lalu dengan baik dan benar dengan menggunakan simple past tense. Selain itu, di dalam simple past tense itu kita juga harus mengetahui apa saja sih adverb yang biasanya digunakan dalam simple past tense atau keterangan waktu. Adverb adalah sebuah keterangan waktu. Di dalam simple past tense itu biasanya menggunakan keterangan waktu yang sudah berlalu. Contohnya seperti this morning, pagi tadi, last night, tadi malam, yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 1 week ago, seminggu yang lalu, last week minggu lalu, last week 2 minggu yang lalu. Ini yang dimaksud dengan adverb simple past tense atau keterangan waktu yang biasanya digunakan di dalam simple past tense. Nah, simple past tense sendiri itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ada yang pertama ada verbal sentence, yang kedua ada nominal sentence. Hampir sama dengan simple present tense. Ada bentuk verbal dan nominal. Selain itu, kalian juga harus mengingat dalam simple past tense itu ada to be atau menggunakan to be. Namun to be-nya itu tidak sama dengan simple present tense. Di dalam simple past tense to be yang digunakan adalah was and were. Nah, untuk subjek you, we, and they itu menggunakan to be yang were, sedangkan untuk subjek yang I, he, she it menggunakan to be yang was. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang simple past tense. Nah, kita akan membahas dulu tentang kalimat verbal dari simple past tense. Apa yang dimaksud dengan kalimat verbal dengan simple past tense? Kalimat verbal simple past tense itu merupakan kalimat itu yang di dalamnya atau menggunakan verb 2, kata kerja bentuk kedua atau irregular verb. Jadi di dalam kalimat verbal simple past tense itu menggunakan irregular verb atau kata kerja bentuk kedua dan ketiga. Nah, untuk rumusnya yang pertama ada verbal positif. Di dalam verbal positif untuk simple past tense itu yang pertama itu ada subjek, case itu adalah subjeknya, kemudian ditambah dengan verb 2, kemudian objek ataupun adverb keterangan waktu. Nah, untuk contohnya misalnya my father went to his office yesterday. My father itu merupakan subjeknya, jadi subjeknya adalah my father. Ini kata ganti dari he. Jadi he itu bisa menggunakan nama seseorang. Terus when itu merupakan verb 2 dari verb 1 yaitu go. Jadi when. To his office adalah objeknya dan yesterday adalah adverb. Itu adalah bentuk positif dari verbal simple past tense dan juga contohnya. Kemudian ada lagi yaitu bentuk verbal yang negatif. Di dalam verbal negatif itu setelah subjek itu ditambahkan dengan did not lalu menggunakan verb 1. Jika yang positif tadi menggunakan verb 2, di dalam yang negatif ini menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Jadi setelah subjek ada did not, lalu verb 1, lalu objek dan kemudian adverb atau keterangan waktu.
Untuk contohnya, kita mengambil contoh dari yang verbal positif ya. Jika tadi yang verbal positif itu my father went to his office yesterday, di verbal yang negatif itu diganti, yaitu atau ditambahkan my father did not go to his office yesterday. Jadi setelah my father subjeknya ada tambahan did not, lalu verb 2 dari went tadi diganti menjadi verb 1 yaitu go to his office yesterday. Selain verbal positif dan negatif, ada juga yang dinamakan dengan question form. Nah, untuk question form ini yang berada di awal kalimat itu adalah did. Setelah did baru subjek, kemudian menggunakan verb 1 juga sama dengan verbal negatif. Jadi jika tadi yang verbal positif dan negatif itu subjeknya yang di awal, jika question form itu did-nya yang di awal, setelah itu baru subjek. Untuk contohnya, ini juga mengambil contoh dari yang positif dan negatif ya. Kita tambahkan did-nya di awal. Did my father go to his office yesterday? Tanda tanya. Ini adalah contohnya dari question form. Did my father go to his office yesterday? Kita bisa menjawabnya yes, he did, atau yes, he went to his office yesterday. Nah, jadi jawabannya itu ada. Nah, jika tadi kita membahas yang kalimat verbal, sekarang kita akan membahas tentang kalimat nominal. Di dalam kalimat nominal simple past tense itu merupakan sebuah kalimat yang di dalamnya diikuti oleh noun, kata benda, adjektif, kata sifat, dan kata keterangan. Jadi di dalam kalimat nominal simple past tense itu nanti akan diikuti oleh noun, adjektif, dan juga adverb. Selain itu, kalimat nominal di dalam simple past tense ini juga menggunakan to be sama dengan simple present tense, namun to be-nya itu berbeda. Jika simple present tense to be-nya itu adalah am, are, dan is, untuk simple past tense di dalam kalimat nominal itu to be-nya adalah was and were. Itu yang dimaksud dengan kalimat nominal. Nah, yang sekarang kita akan membahas yaitu tentang nominal positif dulu. Di dalam nominal positif, setelah subjek itu ditambah dengan to be, was, atau were. Jadi penggunaan to be-nya was atau were itu tergantung subjek yang kita gunakan. Kemudian baru ditambah dengan noun, adjektif, ataupun adverb. Nah, itu untuk yang nominal positif. Contohnya, Angel was a student 10 years ago. Jadi Angel ini adalah subjeknya. Jika subjeknya Angel itu merupakan kata ganti dari she. Jika subjeknya she ataupun nama seseorang yang kita ceritakan, ini menggunakan to be yang was. A student ini merupakan a student 10 years ago. Ini adalah sebuah kata keterangan bahwa dia itu adalah seorang siswa 10 tahun yang lalu. Nah, itu untuk yang nominal positif. Kemudian untuk yang nominal negatif, itu setelah to be ada tambahan not. Jadi setelah subjek to be baru ditambah dengan not, kemudian noun, adjective, ataupun adverb. Untuk contohnya, misalnya dari contoh yang positif ya, kita tinggal menambahkan not setelah to be-nya. Angel was not a student 10 years ago. Jadi Angel itu bukanlah seorang siswa 10 tahun yang lalu. Itu untuk yang nominal positif dan nominal negatif. Bagaimana dengan yang kalimat tanya? Untuk question form, itu yang di awal adalah to be-nya. Jadi jika tadi yang positif dan negatif yang di awal adalah subjek, untuk question form yang di awal adalah to be-nya, was ataupun were. Penggunaan was ataupun were itu tergantung dari subjek yang kita gunakan. Jadi setelah to be, kemudian subjek, kemudian bisa ditambah dengan noun ataupun adjective ataupun adverb dan kata tanya atau tanda tanya. Untuk contohnya, di sini kita menggunakan to be yang was karena subjek yang kita gunakan adalah Angel, kata ganti dari she. Was Angel a student 10 years ago? Apakah Angel seorang siswa 10 tahun yang lalu? Nah, kita bisa menjawab yes, she was. Jadi ya, dia adalah seorang siswa 10 tahun yang lalu. Nah, ini untuk bentuk-bentuk dari simple past tense. Ada kalimat verbal dan nominal dalam bentuk positif, negatif, dan question form. And now, I will give you examples about simple past tense. Nah,
we read the dialogue below. Di sini ada sebuah dialog. Kita akan membaca bersama-sama tentang dialog tersebut. Nah, dialog ini menceritakan tentang gambar yang sudah Ibu berikan. Di sini ada gambar yaitu sebuah kota Jakarta, kemudian ada gambar lagi yaitu Monumen Nasional ataupun Monas. Sekarang kita akan membaca bersama-sama tentang dialog yang di bawah ini. Ini antara A and B. Dari A dulu. Hello friend, how was your weekend? Halo friend, bagaimana akhir pekanmu? It's great, ini sangat menyenangkan atau sangat bagus. I went to Jakarta with my friends. Saya pergi ke Jakarta dengan teman saya. How many friends joined you? Berapa banyak teman yang ikut denganmu? There were 3 people all together. Semuanya ada 3 orang. Jadi yang ikut bersama dia itu adalah 3 orang. What are you doing in Jakarta? Apa yang kamu lakukan di Jakarta? I went to Monumen Nasional in Jakarta. Saya pergi ke Monumen Nasional di Jakarta atau Monas. That is great. Wah, itu sangat bagus. How about you? Bagaimana denganmu? Did you go somewhere? Apakah kamu pergi ke suatu tempat? No, tidak. I helped my mother sell fruit in the market. Saya membantu ibu saya menjual buah di pasar. Really? Benarkah? That is so great. Wah, itu sangat menyenangkan atau itu sangat bagus. Yes. Nah, dari dialog ini kita akan menentukan verb 2 atau irregular verb apa saja yang digunakan, dan kita juga akan menentukan kalimat simple past tense-nya itu yang mana saja. Yang pertama, kita akan menentukan verb 2 atau irregular verb yang digunakan, yaitu ada when, itu dari go, terus join, dari join, help, dari help. Ini ada verb 2 yang digunakan dari untuk when sendiri, yaitu dalam kalimat I went to Jakarta with my friend, I went to Monumen Nasional in Jakarta. Terus untuk join, how many friends joined you? Untuk help sendiri itu ada di kalimat I helped my mother sell fruit in the market. Ini adalah verb 2 atau irregular verb yang digunakan di dalam dialog. Lalu bagaimana dengan kalimat simple past tense-nya yang digunakan di dalam dialog itu? Nah, the sentence of simple past tense in the dialogue is the first, how was your weekend? Ini menggunakan we have question form. Jadi kita bisa menggunakan we have question form. We have question form itu dari what, why, when, where, and how. Terus untuk kalimat kedua, I went to Jakarta with my friends. I went, I adalah subjeknya, when ini merupakan verb kedua dari go to Jakarta with my friends. To Jakarta adalah subjeknya, with my friends ini keterangan atau adverb. Nah, di dalam kalimat kedua ini masuk ke dalam verbal yang positif. Lalu untuk kalimat ketiga, I went to Monumen Nasional in Jakarta. I subjek when tadi adalah verb kedua dari go, to Monumen Nasional adalah objeknya, in Jakarta itu merupakan keterangan tempat. Ini masuk ke dalam verbal positif juga. Terus untuk kalimat yang keempat, yaitu did you go somewhere, ini merupakan bentuk verbal question atau bentuk pertanyaan dari kalimat verbal, yaitu menggunakan did, setelah itu subjeknya you, go adalah verb 1, somewhere, kata tanya. Ini merupakan bentuk verbal question. Untuk yang kalimat terakhir yaitu I helped my mother sell fruit in the market. Ini masuk ke verbal positif. Kenapa? Karena setelah subjek I ada bentuk verb 2 atau irregular verb yaitu help. Ini dari kata help. Help my mother sell fruit in the market. Ini masuk ke verbal positif juga. Nah, tadi itu adalah contoh dari simple past tense ya.
Sekarang Ibu akan mereview atau memberikan conclusion, penutup atau kesimpulan dari simple past tense. Apa saja poin-poin penting di dalam simple past tense ini? Yang pertama adalah kegunaannya atau kegunaan dari simple past tense itu apa atau untuk apa. Nah, kegunaan dari simple past tense adalah untuk membicarakan atau membuat sebuah kalimat tentang suatu kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi itu adalah kegunaan dari simple past tense. Selain itu kita juga harus mengetahui poin penting di dalam simple past tense, yaitu adverb dari simple past tense atau keterangan waktu dari simple past tense. Contohnya itu seperti this morning, last night, yesterday, yesterday morning, 2 days ago, 1 week ago, last week, last 2 week. Itu merupakan contoh-contoh dari adverb simple past tense. Selain itu di simple past tense kan juga harus mengetahui, yaitu jika di dalam simple past tense dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah kalimat verbal. Nah, untuk kalimat verbal ini menggunakan verb 2 atau irregular verb. Jadi kalian harus ingat jika kalimat verbal di dalam simple past tense itu menggunakan verb 2 atau irregular verb, tidak sama dengan simple present tense ya. Nah, untuk yang bentuk positif dulu, di dalam kalimat verbal ini menggunakan setelah subjek ada verb 2 untuk yang bentuk positif. Untuk yang bentuk negatif, setelah subjek itu ditambah dengan did not lalu menggunakan verb 1. Jika positif menggunakan verb 2, untuk yang negatif itu menggunakan verb 1. Jadi setelah subjek ada tambahan did not lalu verb 1. Itu untuk yang bentuk negatif. Untuk yang bentuk kalimat tanya, ini ada sebelum subjek itu ada tambahan yaitu did. Jika tadi yang negatif did not, ini hanya bentuk did saja atau kata did kemudian subjek dan juga menggunakan verb 1 sama dengan bentuk yang negatif. Itu untuk yang kalimat verbal. Nah, kemudian untuk yang kalimat nominal sendiri ini menggunakan to be yaitu was or were. Nah, di dalam kalimat nominal juga biasanya menggunakan noun kata benda, adjektif kata sifat ataupun adverb kata keterangan. Tadi sudah ada ya tentang adverb simple past tense. Juga to be, jika subjeknya apa menggunakan to be yang apa. Jadi jika subjeknya you itu menggunakan to be yang were, jika subjeknya I, he, she, it menggunakan to be yang was. Untuk kalimat nominal atau bentuk nominal yang positif di dalam simple past tense ini menggunakan to be. Jadi setelah subjek itu ada to be, penggunaan to be tergantung dari subjek yang kita gunakan. Kemudian setelah to be baru yaitu noun ataupun adjective ataupun adverb. Itu untuk yang bentuk positif. Nah, untuk yang bentuk negatifnya itu setelah to be kita tinggal menambahkan dengan not. Jadi setelah subjek to be baru not, kemudian baru kita bisa menggunakan noun, adjective ataupun adverb. Itu untuk yang bentuk positif dan negatif. Nah, untuk yang bentuk kalimat tanya sendiri itu jika tadi subjeknya yang di awal, untuk kalimat tanya itu yang di awal adalah to be-nya. Jadi bisa was ataupun were. Lalu subjek. Itu adalah beberapa hal atau poin-poin penting tentang simple past tense yang perlu kalian ingat. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu write the following irregular verb of past tense form and make sentence. Jadi kalian tulis bentuk irregular verb dari verb 1 ke verb 2 lalu ke verb 3. Kemudian kalian membuatlah kalimat dari bentuk verb 2 atau verb 3 tersebut. Di sini ada 5 bentuk verb 1 yaitu sleep, begin, join, build, and buy. Di sini kalian ganti kata-kata tersebut ke dalam bentuk verb 2 ataupun verb 3. Kemudian kalian membuat kalimat. Itu adalah tugas dari kalian. Nah, students, I think that's all for this video. I hope you will understand more easily about simple past tense when you see this video. Jadi Ibu berharap dengan adanya video ini, dengan kalian melihat video ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami tentang simple past tense, apa saja tentang simple past tense itu dan bagaimana simple past tense. So I think that's all. Thank you for your attention and see you for my next video.